Perkembangan sistem manajemen mutu. Perkembangan sistem manajemen mutu tidak lepas dari jasa para tokoh pengembang konsep mutu sebelumnya. Di antaranya adalah Edward Deming, Juran, Crosby, Ishikawa, dan beberapa tokoh lainnya. Edward Deming yang dikenal dengan PDCA Cycle atau Plan Do Check Action-nya, dan juga SPC atau Statistical Process Control. Juran yang mendefinisikan mutu sebagai fitness for use atau kelayakan untuk digunakan. Crosby yang mendefinisikan mutu sebagai conformance to requirements atau kesesuaian terhadap persyaratan termasuk persyaratan pelanggan. Ishikawa yang dikenal dengan fishbone diagramnya dan beberapa tokoh lainnya. Pada tahun 1987, Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau organisasi yang dikenal dengan sebutan ISO menerbitkan sistem manajemen mutu ISO 9001 versi 1987. Kemudian pada tahun 1994, ISO 9001 tersebut direvisi ISO 9001 1994. Pada versi ini, standar tersebut dibagi menjadi 3, yaitu ISO 9001, ISO 9002, dan ISO 9003. Dan untuk selanjutnya, pada tahun 2000, ISO 9001 kembali direvisi menjadi ISO 9001 versi 2000. Sebuah proses yang normal di mana standar ISO direvisi sesuai kebutuhan pasar atau industri atau multi-stakeholder. Sehingga seiring dengan kebutuhan tersebut, pada tahun 2008, ISO 9001 direvisi menjadi ISO 9001 versi 2008. Hingga akhirnya saat ini yang berlaku adalah ISO 9001 versi 2015 yang diterbitkan pada akhir tahun 2015. Hal ini membuktikan bahwa makna mutu sangatlah dinamis, meningkat seiring dengan peningkatan teknologi, kebutuhan, dan harapan pelanggan, serta para pihak berkepentingan lainnya yang relevan. Sehingga juga dibutuhkan sistem manajemen mutu yang mampu mengimbangi kebutuhan dan harapan tersebut. Jika kita melihat perkembangan tersebut, dapat kita lihat bahwa pada setiap versinya terdapat penekanan. Lalu, apa penekanan pada ISO 9001 versi 2015? Penekanan pada ISO 9001 versi 2015 yaitu bahwa ISO 9001 versi 2015 menekankan, mempromosikan, dan menerapkan proses approach atau pendekatan proses yang menggabungkan siklus PDCA atau Plan Do Check Action dan risk-based thinking atau pemikiran berbasis risiko. Secara konsisten memenuhi persyaratan dan menangani kebutuhan dan harapan masa depan merupakan tantangan bagi organisasi dalam lingkungan yang semakin dinamis dan kompleks.